Oke, teman-teman, suara saya jelas? Gas, Pak. Jelas ya? Oke, eh sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dulu. Jadi minggu depan kan kita sudah mulai onsite di pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-7. Nah, di pertemuan onsite tersebut, eh kita akan membahas atau kalian akan presentasi terkait project based learning kalian, yaitu di sesi 6 dan sesi 7. Kenapa kita dua sesi di sesi 6 dan sesi 7? Karena apa namanya? Saya dapat tambahan mahasiswa kan ya, yang tadinya hanya 35 gitu ya, menjadi 55 mahasiswa ya. Nah, kalau misalnya hanya satu hari tidak akan cukup gitu ya waktunya. Dan untuk dimulai dari minggu depan atau sesi ke-6, dimulai presentasi dari kelompok pertama ya, terkait project based learning-nya yang sudah kalian kirimkan ke WA group ya, nama-nama anggota kelompoknya. Jadi mulai minggu depan, sesi ke-6, kita mulai presentasi terkait project based learning-nya. Kemudian untuk project based learning-nya ini sendiri sudah saya upload atau submit ke tugas kuliah satu. Jadi kalian silahkan cek di situ karena di dari hari kemarin ada yang bertanya bagaimana project based learning-nya. Sebetulnya kan sudah kita bahas di pertemuan kedua di awal perkuliahan gitu ya. Kalau misalnya kalian masih bertanya apa konteksnya, apa sangat terlihat gitu kalau misalnya kalian belum mengerjakan, tapi nggak apa-apa lah. Jadi makanya saya kirim ke tugas kuliah satu atau saya upload ke tugas kuliah satu. Silahkan kalian cek di situ terkait project based learning-nya. Jadi saya ingatkan eh, di sesi ke-6 perkuliahan onsite kita nanti kita akan presentasi terkait project based learning dimulai dari kelompok pertama. Oke, gitu. Kira-kira sebelum kita masuk ke materi, ada yang mau ditanyakan dulu nggak terkait dengan project base-nya? Oke, kalau nggak ada, mungkin kita bisa langsung masuk ke materi supaya kita tidak terlalu sore selesai kelas. Oke, untuk sesi kelima kali ini di dalam mata kuliah Financial Technology kita akan bahas terkait dengan perlindungan data pribadi. Ya. Kenapa penting perlindungan data pribadi di dalam financial technology? Karena di era digitalisasi sekarang banyak atau rawan terjadinya apa namanya manipulasi atau pemanfaatan data. Ya, jadi kerahasiaan data pribadi itu di era digitalisasi itu sangat penting dipelajari di dalam mata kuliah financial technology. Nah, kemudian di sini, before I write my name on the board, I will need to know how you are planning to use that data. Jadi, sebelum kalian diminta gitu ya untuk menuliskan data pribadi kalian atau ada yang menanyakan data pribadi kalian, kalian harus tanya dahulu gitu. Untuk apa data saya atau data kalian dipergunakan? Ya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi yang namanya pemanfaatan data pribadi gitu ya. Sekarang kan kalau misalnya KTP kalian tersebar gitu ya misalnya, itu kan bisa menjadi salah satu cara kalian misalnya terjerat pinjaman online gitu. Atau misalnya disalahgunakan data kalian misalnya untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Jadi di era digitalisasi sekarang perlu yang namanya perlindungan data pribadi. Oke? Nah, tujuannya untuk apa? Supaya tidak terjadi penyalahgunaan tadi kan personal data kita. Ya. Kita kan sekarang banyak sekali apalagi kalau di Instagram, di Facebook gitu ya, dari alamat rumah, dari misalnya status, tanggal lahir dan lain-lain gitu ya.
kita selalu publish gitu ya di sosial media kita. Nah, sebetulnya itu salah satu apa namanya eh, cara misalnya untuk oknum-oknum tertentu untuk bisa menyalahgunakan data pribadi kita. Gitu ya. Nah, hendaknya mulai sekarang misalnya kita lebih private atau bisa melindungi data pribadi kita dari hal-hal tersebut. Jadi sudah mulai jangan sembarangan mempublish misalnya data pribadi di sosial media ataupun di internet. Misalnya kalian foto gitu ya ke KTP kalian terus diupdate diupload ke internet misalnya. Nah, itu juga bisa salah satu cara misalnya penyalahgunaan data pribadi. Oke. Kemudian di sini data pribadi itu apa sih? Ntar saya akan perjelas dulu. Data pribadi adalah setiap data tentang kehidupan seseorang, baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Kalau sekarang kan serba digitalisasi ya. Sekarang juga KTP kan sudah KTP elektronik. Jadi data kalian sudah terekam secara digital. Nah, jadi sekarang sangat kecil kemungkinannya kalian memiliki KTP ganda. Kalau dulu kan kalian sebelum mempunyai KTP elektronik bisa memiliki beberapa beberapa jumlah KTP gitu ya. Kalau sekarang sangat kecil kemungkinannya kalian bisa memiliki beberapa identitas. Nah, karena kan sekarang kalau di perekaman KTP juga kan ada perekaman lensa mata gitu ya, kornea mata, ada juga sidik jari dan lain sebagainya. Dan itu direkam di chip yang ada di KTP elektronik tadi. Nah, kemudian menurut Kementerian Informasi di sini, data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya. Nah, jadi kalau kalian memberikan data kalian ke pihak lain, hendaknya misalnya kalian tanya dulu apakah pihak tersebut menjamin kerahasiaan data kalian. Kalau misalnya tidak menjamin, ya kalian jangan apa namanya memberikan identitas kalian, gitu ya. Makanya harus berhati-hati terhadap data pribadi. Nah, kemudian, data perseorangan tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi data perseorangan itu data yang diberikan secara benar, jadi bukan data manipulatif. Ya. Makanya kita kan kalau mau bikin KTP, mau bikin identitas paspor dan lain-lain, atau misalnya ingin buka buku tabungan kan, atau akun-akun lainnya, misalnya kan yang ditanya itu adalah data yang benar. Kemudian di bawahnya tuh kita biasanya suka harus menceklis gitu ya, bahwa data yang kita sampaikan adalah benar. Kalau misalnya tidak benar, bersedia dituntut secara hukum gitu ya, perdata maupun pidana gitu. Kalau misalnya memberikan data yang tidak benar. Oke. Nah, kemudian ada beberapa pengertian mengenai data pribadi ini ya. Ada yang menurut perundang-undangan, ada yang menurut Kemkominfo, ada juga yang menurut European Union ya atau Uni Eropa ya. Kemudian di sini data pribadi juga gitu ya. Biasanya kita merekam data pribadi itu berupa apa sih? Misalnya di sini address atau alamat, kemudian kontak informasi gitu ya. Alamat ini bisa alamat domisili maupun alamat rumah ya tergantung misalnya yang dimintanya apa. Kemudian kontak informasi. Ya. Sekarang tuh kan kontak informasi bisa macam-macam ya, bisa handphone, bisa telepon rumah misalnya. Kemudian juga bisa sosial media, misalnya seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain.
ya. Kemudian juga data pribadi juga bisa berupa employment history atau curriculum vitae atau riwayat hidup lah ya. Ini juga kan data pribadi ini. Kemudian juga apa namanya names atau nama atau identity. Kemudian juga catatan kesehatan misalnya kalau kalian memiliki riwayat kesehatan tertentu atau penyakit tertentu itu juga bisa disebut sebagai data pribadi. Kemudian kredit historis. Nah, sekarang tuh riwayat kredit juga bisa dijadikan data pribadi, gitu ya. Jadi kan kalau sekarang tuh kalau kalian ingin meminjam dana atau meminjam uang ke lembaga keuangan bank ataupun non bank gitu ya, yang dicek sekarang itu bukan lagi agunan gitu ya, tapi kredit historis. Kalian riwayat kredit kalian itu bagus atau enggak? Nah, kalau misalnya bagus, misalnya kalian bisa meminjam dana dari lembaga keuangan tersebut. Tapi kalau misalnya kredit historisnya jelek, kemungkinan kalian mendapatkan pinjaman dana pun atau kredit pun akan semakin kecil gitu. Makanya dari mulai sekarang kan banyak kredit-kredit itu tanpa agunan. Makanya kan pinjaman online misalnya itu kan tanpa agunan kan. Kalian cukup selfie dengan KTP dapat apa kredit dengan limit tertentu gitu. Yang diceknya apa? Historis kredit kalian. Apakah kalian kalau punya kredit itu bayarnya lancar atau enggak gitu. Nah, kalau misalnya kalian punya blacklist kredit misalnya, kemungkinan kalian tidak akan bisa mengajukan kredit lagi gitu. Nah, makanya sekarang sudah terekap nih kredit historis ini di dalam information store in database. Sekarang kan zamannya big data gitu ya. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nah, personal data juga banyak ya konteksnya di sini. Ada identitas, ada data kesehatan, gitu ya, ada aktivitas, ada portofolio, ada relationship. Nah, relationship di sini banyak ya, bisa keluarga, bisa social networks, bisa tempat teman kerja dan lain-lain. Atau aset data di sini juga macam-macam. Ada financial data, kemudian juga ada apa nih sih physical goods, digital record misalnya. Kemudian juga ada konten, misalnya kalian kalau punya TikTok, kemudian punya apa namanya YouTube dan lain-lain, itu kan data personal juga sebetulnya. Nah, ini adalah jenis-jenis personal data yang mungkin harus kalian lindungi kerahasiaannya di dalam financial technology gitu ya. Jadi jangan asal mempublish data pribadi. Tapi Pak kalau di LinkedIn gimana? Kemudian kalau di Jobstreet gitu, kita kan suka diminta data pribadi gitu untuk misalnya keperluan-keperluan tertentu. Nah, kalian juga harus bisa memilah mana pihak-pihak yang bisa kalian berikan data pribadi, mana yang tidak. Jadi jangan misalnya ada eh, apa namanya link tertentu, terus setelah kalian klik gitu ya meminta data pribadi kalian. Wah ini kayaknya link penipuan nih. Ya, ya kalian juga harus tahu gitu. Kalau misalnya di link tersebut kalau diminta data personal ya jangan dikasih atau jangan diberi gitu. Makanya kalian juga harus pandai memilah mana pihak-pihak yang bisa diberikan data personal atau personal data. Kalau LinkedIn, kemudian Jobstreet dan lain-lain kan memang sudah ada izinnya gitu. Dan juga mereka sudah menjamin kerahasiaan data kita gitu. LinkedIn juga kan tidak semua informasi-informasi pribadi pun di-share di sana gitu. Yang terkait dengan eh, pemenuhan CV kita saja, riwayat hidup kita untuk mendapatkan pekerjaan saja yang kita share gitu. Jadi nggak semua data personal kita di-share juga di sana. Oke, kemudian sebelum kita masuk ke data pribadi yang sensitif di sini, ada yang mau tanyakan dulu nggak? Di sini disebutkan data pribadi sensitif adalah data pribadi yang memerlukan perlindungan khusus yang terdiri dari data yang berkaitan dengan agama atau keyakinan, kesehatan, kondisi fisik, kondisi mental, kehidupan seksual, data keuangan pribadi,
dan data pribadi lainnya yang mungkin dapat membahayakan dan merugikan privasi subjek data di sini. Oke, ini masih dalam rancangan RUU ya, cuman masih belum disahkan menjadi undang-undang ya sebetulnya. Jadi di sini ada data pribadi yang sensitif, yang misalnya kita tidak usah berikan ke pihak lain. Nah, di sini kan ada banyak ya macam-macam ya. Di sini ada agama gitu ya. Kalau dulu kan banyak ya, agamanya apa, keyakinannya apa. Nah, sekarang kalau ada yang nanya terkait agama gitu ya, kita berhak tidak apa namanya memberikan data tersebut, entah itu untuk kepentingan pekerjaan ataupun lainnya, ya. Jadi kalau ada yang nanya agama gitu, kita berhak untuk menolak gitu ya, untuk memberikan informasi tersebut. Kemudian terkait kesehatan juga, kita juga berhak gitu ya, untuk misalnya tidak memberitahukan kondisi kesehatan kita, entah itu kesehatan secara fisik maupun mental. Kalau secara fisik misalnya kalian misalnya atau di antara kita punya kondisi NPD. Apa tuh NPD? Ya. Nah, itu juga kalau misalnya kalian punya atau kita sendiri punya NPD gitu ya, nggak usah di ini gitu ya, nggak usah di-share juga atau disebarluaskan gitu kondisi mental seperti itu. Atau kondisi fisik juga misalnya kondisi fisik kita ada sedikit kekurangan gitu. Entah itu pendengaran yang kurang, penglihatan yang kurang misalnya, itu juga tidak mesti kita beritahukan ke pihak lain meskipun ditanya. Kehidupan seksual juga maksud di sini kehidupan seksual, apakah kalian punya pacar siapa, istri siapa gitu ya. Di sini juga kita berhak untuk tidak memberitahukan bagaimana kehidupan seksual kita. Entah itu, jadi kita tuh kalau misalnya ada yang nanya udah nikah atau belum, gitu. Nah, kita berhak untuk tidak menjawab pertanyaan tersebut, walaupun misalnya itu terkait dengan pekerjaan misalnya. Kemudian data keuangan pribadi gitu ya. Nah, ini juga sama ya. Misalnya gajinya berapa sebulan gitu. Nah, kalau misalnya kalian berkeberatan misalnya untuk memberitahukan hal tersebut juga, walaupun misalnya ada yang nanya seperti itu gitu. Misalnya kalian wawancara kerja ya, gaji Anda di perusahaan sebelumnya berapa gitu. Nah, kalian juga sebetulnya berhak untuk tidak menjawab karena sudah ada RUU-nya di sini, walaupun belum menjadi undang-undang ya. Akan tetapi kalau misalnya sudah menjadi undang-undang, kalau misalnya ada pertanyaan tersebut, kalian berhak untuk tidak memberitahukannya ke pihak lain. Gitu. Karena apa? Karena dianggap membahayakan dan merugikan privasi subjek data. Subjek datanya siapa? Ya kalian gitu atau kita semua di sini. Jadi di era financial technology ini sangat penting perlindungan data pribadi di dalam pemanfaatan teknologi keuangan gitu ya. Jadi jangan sekali-kali dengan mudah kalian memberikan informasi terkait data pribadi. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan teman-teman? Nah, di sini ada beberapa kategori data pribadi ya dari kartu apa nama dari data pribadi penduduk menurut Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri ini kan kementerian yang mengeluarkan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, akte lahir gitu ya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi di dalam Kementerian Dalam Negeri juga ada beberapa data pribadi yang memang harus dilindungi. Yang pertama nomor kartu keluarga. Nah, ini penting. Nomor kartu keluarga itu tidak boleh bisa dengan mudah diakses oleh pihak manapun. Karena terkait dengan berapa jumlah anggota keluarga, alamat anggota keluarga gitu ya, tanggal lahir, tempat lahir gitu ya, jenis kelamin dan lain-lainnya. Jadi nomor KK ini sangat penting untuk dilindungi dan tidak boleh sembarangan pihak untuk mengetahui nomor kartu keluarga karena terkait dengan identitas anggota keluarga tersebut. Nah, kemudian NIK. NIK di sini apa? Nomor induk kependudukan atau KTP ya.
Jadi di KTP itu kan di kartu tanda penduduk tuh ada NIK-nya, nomor induk kependudukan. Kalau kalian NPM, nomor pokok mahasiswa gitu ya. Nah, nomor pokok mahasiswa ataupun NIK ya kalau di dalam KTP juga jangan sampai eh, diketahui oleh pihak lain. Kalau sekarang kan kemarin karena saya baru isi mobil gitu ya, NIK ini digunakan untuk apa? Untuk bisa mengisi BBM Pertalite gitu. Nah, jadi kalau mesin mobil di bawah 1500 cc gitu ya, masih bisa mengisi Pertalite gitu. Tapi kalau misalnya kurang dari 1500 cc, tidak bisa mengisi Pertalite, harus Pertamax. Nah, untuk bisa mengisi Pertalite, dibutuhkan nomor induk kependudukan atau NIK yang didaftarkan dengan nomor rangka mobil, nomor mesin mobil untuk bisa mendapatkan BBM Pertalite. Gitu ya. Kalau misalnya tidak, ya nggak bisa didapatkan. Nah, kalau ada pihak lain misalnya yang mengetahui nomor induk kependudukan kalian, terus didaftarkan NIK tersebut untuk hal-hal tertentu, bisa saja nanti merugikan kalian sebagai pemilik NIK tersebut gitu ya. Misalnya yang harusnya bisa dapat BBM Pertalite karena NIK-nya sudah dipakai gitu ya untuk keperluan tertentu, jadi tidak bisa digunakan untuk mengisi BBM Pertalite untuk mobil kalian misalnya karena sudah didaftarkan di mobil lain yang bukan milik kalian misalnya. Atau seperti baru-baru ini gitu ya, ada salah satu calon pasangan gubernur DKI ya, kita nggak usah sebut namanya, yang apa namanya maju atau mencalonkan diri melalui jalur independen ya. Di sana kan ada apa namanya mereka pasangan tersebut mencatut gitu ya NIK KTP elektronik pasangan sorry masyarakat atau penduduk untuk didaftarkan ke KPU sebagai salah satu syarat pencalonan diri. Padahal ya, si pemilik NIK tersebut tidak merasa mendukung calon independen tersebut kan. Nah, itu juga kan salah satu contoh penyalahgunaan data pribadi kan. Nah, makanya jangan sampai nanti kejadian seperti itu. Sebentar saya charger dulu ya. Oke, sebentar saya cari chargernya. Oke. Nah, kemudian yang yang ketiga adalah tanggal, bulan, dan tahun lahir. Nah, ini nih yang sangat apa namanya krusial ya. Kalau kalian baca berita gitu ya, ada orang yang menemukan dompet yang isinya KTP, kartu ATM, dan lain-lain ya. Kemudian eh apa namanya oleh orang yang menemukan dompet tersebut, si pemiliknya itu, si pemilik KTP, si pemilik dompet tersebut mengalami kerugian sampai 36 juta. Kenapa? Karena si pemilik KTP, dompet tersebut mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun lahirnya sebagai password di kartu ATM-nya. Ya, di kartu ATM-nya, kemudian bisa dengan mudah menguras isi tabungan dari si pemilik dompet tersebut. Itu karena apa? Karena data pribadi ini digunakan di dalam keperluan atau kepentingan tertentu. Nah, sebegitu apa namanya krusialnya gitu ya data penduduk data perlindungan data pribadi konsumen itu ya, karena bisa merugikan apa pemiliknya yang bukan hanya kerugian kecil ya, tapi bisa juga kerugian yang sangat besar tadi. Gitu ya. Nah, kemudian juga ada keterangan misalnya di sini dari data pribadi penduduk tentang kecacatan fisik atau mental di sini. Nah, ini juga kan kadang apa kalau misalnya kita berobat ke rumah sakit dan lain,
rumah sakit kan suka meminta data pribadi ya. Data pribadi kita melalui KTP misalnya, dan dari nomor induk KTP tersebut kan biasanya ada catatan kesehatan kita. Apakah kita memiliki catatan fisik, catatan mental, dan lain-lain, itu kan terrecord di sana. Bukan dari itu, kita juga harus melindungi data tentang kesehatan kita. Nah, kemudian juga nik ibu kandung, nik ayah gitu ya. Nah, kenapa ini harus terlindungi juga? Karena kalau kita mengurus sesuatu gitu ya yang terkait dengan data kependudukan, transaksi misalnya, kalau kita aja kan kalau kita mau membuka buku tabungan di bank kan kita suka ditanya nama ibu kandungnya siapa gitu. Untuk apa? Untuk kelengkapan data informasi. Kadang kan kita suka ditanya, oh ya untuk konfirmasi data pribadi ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab, misalnya gitu kan. Jadi kalau kalian misalnya hilang kartu ATM, misalnya ke bank gitu ya, walaupun kalian bisa menunjukkan KTP gitu ya, tapi kan pihak bank juga mengkonfirmasi ulang terhadap keabsahan identitas kalian gitu. Oh iya, coba silahkan sebutkan tanggal lahir, sebutkan nama lengkap, alamat, dan lain-lain. Dan yang terakhir biasanya sebutkan nama ibu kandung atau ayah kandung gitu. Untuk apa? Untuk bisa meminimalisir kecurangan-kecurangan atas data pribadi gitu. Ya. Jadi eh, data-data ini harus dilindungi ketika kalian mengajukan atau untuk kepentingan tertentu. Kalau misalnya mengajukan tabungan, mengajukan pembukaan tabungan, deposito dan lain-lain juga harus hati-hati gitu. Atau misalnya mengajukan kredit melalui pinjol juga harus hati-hati gitu, terkait dengan data pribadi. Oke. Oke, nah ini juga apa beberapa data pribadi yang sensitif, data pribadi yang sensitif ya, yang tidak semua orang harus mengetahui gitu ya. Misalnya yang pertama catatan kriminal gitu ya. Kalau misalnya kalian pernah berurusan dengan polisi misalnya, atau kita pernah berurusan dengan polisi, entah itu perkara perdata, pidana, dan lain-lain misalnya, ini juga tidak perlu diumbar gitu ya. Atau misalnya tidak perlu diberitahukan ke pihak lain meskipun itu ditanya gitu ya. Apakah sebelumnya memiliki catatan kepolisian atau apa? Nah, itu juga sebetulnya data pribadi yang tidak perlu kita sampaikan ke pihak manapun. Kemudian juga perkara hukum, pre-judis misal di sini. Misalnya kalian pernah punya perkara hukum apa nih? Wah, ada terkait sengketa waris, sengketa lahan, dan lain-lain, gitu juga data sensitif yang tidak perlu diketahui oleh pihak lain meskipun ditanyakan. Kemudian juga alamat, ya, ini juga nggak mesti kita beritahukan, meskipun jika ditanya juga gitu ya, ya bilang aja asalnya alamatnya di mana di Jakarta gitu, tapi tidak usah dengan detail misalnya. Kemudian religi juga atau agama juga ya, kita nggak usah kalau walaupun ada yang nanya gitu agamanya apa, kita nggak usah jawab karena memang itu adalah data yang sensitif. Kemudian medical condition juga ini merupakan data sensitif yang tidak perlu orang lain tahu. Kemudian banking detail di sini merupakan catatan apakah berapa tabungan kalian, berapa cicilan kalian gitu misalnya. Ini juga tidak perlu kalian beritahukan ke pihak lain juga, sama seperti itu ya. Itu beberapa data sensitif yang memang kerahasiaannya harus dilindungi. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum kita masuk ke privasi di sini? Ya. Jadi privasi di sini adalah hak individu untuk menentukan apakah data pribadi akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain, gitu ya. Nah, dari data-data personal yang sudah tadi kita bahas, gitu ya, sebetulnya ada privasi diri yang harus kita jaga, yaitu privasi adalah hak, gitu ya, hak individu. Apakah kita akan memberikan data pribadi kita ke pihak lain atau tidak gitu ya.
Kalau misalnya ada yang mengajak kenalan kalian orang random di jalan, hey kenalan dong namanya siapa gitu. Kalau misalnya kalian berkeberatan untuk memberitahukan nama kalian, ya jangan kasih tahu gitu. Itu kan merupakan data pribadi gitu. Biasanya kan eh, kalau kalian ini mahasiswa gitu ya, ke adik tingkat, adik kelas atau kakak kelas gitu ya, ngajak kenalan atau apa. Kalau misalnya menurut kalian itu data pribadi dan privasi gitu ya, ada yang mengajak kenalan ya tolak aja gitu ya. Maaf, mohon maaf itu data pribadi yang tidak bisa disebutkan kepada pihak lain misalnya. Nah, kemudian oke, kemudian privasi data pribadi tadi digunakan untuk apa sih gitu ya. Jadi data pribadi tadi sebetulnya bisa diakses gitu ya, alamat dan lain-lain itu bisa diakses sekarang. Misalnya kalau ada orang yang menanyakan alamat gitu ya, sekarang itu bisa menggunakan Google Maps gitu ya, bisa diakses gitu sekarang. Wah, ternyata rumahnya di posisi ini nih gitu. Oh, berarti dia tinggalnya di sekitaran sini dan lain-lain. Gitu. Kemudian juga misalnya apa namanya bisa men-track kita gitu ya. Men-tracknya gimana? Wah, entah itu misalnya apa namanya kerja di mana, rumah di mana gitu ya, sekolah di mana gitu ya, dan lain-lainnya. Dengan hanya misalnya kalian hanya memberikan satu data pribadi saja gitu ya. Sekarang saja kan dengan men-track nama kalian di PD Dikti gitu ya, misalnya nama saya misalnya Wahyu Mulyadi gitu. Terus dimasukkan ke PD Dikti misalnya. Di PD Dikti itu muncul nama saya, kampus saya di mana gitu ya, lulusan mana, entah itu S1, S2 gitu ya, mengajar di mana gitu ya. Itu bisa ke-track sekarang ya. Karena dari keterbukaan informasi tadi gitu ya. Nah, kalian juga misalnya memberitahukan nama kalian gitu. Terus dicari oleh pihak tertentu di PD Dikti misalnya. Di PD Dikti, kemudian di search, wah ternyata nama si Anu berkuliahnya di Universitas Nasional misalnya. Atau kalian memberikan data pribadi kalian berupa nomor handphone misalnya. Nah, misalkan sekarang nomor handphone itu kan bisa dimasukkan ke get kontak misalnya. Wah, ternyata di get kontak ini dengan nama si Anu dia di save di nama kontak lainnya kan beda-beda kan. Misalnya Wahyu Mulyadi UNAS berarti Wahyu Mulyadi dosen UNAS. Wah berarti Wahyu ini dosen di UNAS nih. Kemudian Wahyu Mulyadi Unpad misalnya di get kontak itu sendiri. Wah berarti S1-nya kemungkinan di Unpad nih dia dan lain-lain gitu. Jadi dengan satu nomor handphone saja gitu ya yang kalian share gitu ya, orang bisa men-tracking apa namanya memprofiling diri kalian itu siapa gitu. Maka dari itu sekarang hati-hati di dalam perlindungan data pribadi. Satu saja informasi data pribadi kalian share ke pihak lain, pihak tersebut jika ingin bisa men-tracking bagaimana profil diri kalian. Nah, maka dari itu, kalau misalnya sudah tahu profil diri kalian, sangat rentan atau rawan misalnya terhadap keamanan keuangan juga di bidang financial technology gitu. Karena akses-akses keuangan di dalam financial technology menggunakan data-data pribadi dari penggunanya. Oke. Nah, di Facebook juga kan kalian jangan juga semua informasi pribadi gitu ya di-share gitu ya. Karena takutnya apa? Karena takut disalahgunakan. Kemudian juga apa namanya? Di sini kan ada juga pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan data. Misalnya apa? Memperjualbelikan data ya. Ya, salah. Data apa? Misal saya pernah mengisi pulsa di salah satu konter HP dengan menuliskan nomor handphone saya di buku konter HP tersebut.
ternyata setelah saya mengetahuinya, biasanya ada oknum-oknum tertentu yang jadi si pemilik konter HP tersebut bisa menjual data nomor handphone seseorang tuh ke pihak lain gitu ya. Makanya kan kadang dulu ada SMS nyasar mamah minta pulsa kan. Nah, itu akibat dari misalnya apakah kalian pernah mengisi pulsa di konter HP gitu ya. Sehingga nomor handphone kalian bisa diperjualbelikan gitu ya oleh oknum-oknum pemilik konter HP tersebut gitu. Itu ada harganya loh. Terus kita kadang juga dulu kan suka dapat SMS random gitu ya yang mamah minta pulsa tadi. Itu kan penipuan gitu. Nah, itu juga salah satu misalnya eh apa namanya kekurangan kalau misalnya kita mengisi pulsa dengan cara manual gitu ya. Kalau sekarang kan sudah bisa lewat m-banking atau bisa dengan cara-cara lain yang tidak mempublikasikan nomor handphone kita ke pihak lain. Oke, sampai sini kira-kira ada yang ditanyakan nggak teman-teman? Nah, di sini juga saat ini Kemendagri telah menjalin 92 kerjasama penggunaan data kependudukan dan ektp untuk layanan publik guna mendorong kerjasama yang lebih luas. Kemendagri terus menyurati kementerian atau lembaga ataupun badan usaha swasta seperti perbankan yang disepakati ada kerjasama dengan 10 bank perkreditan rakyat. Apabila evaluasi kerjasama itu baik, kata Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia atau Perbarindo, kerjasama bisa dilanjutkan dengan sekitar 1.600 BPR anggota Perbarindo di seluruh Indonesia. Nah, jadi sekarang itu cukup satu identitas, entah itu identitas keuangan bank, identitas pajak, identitas misalnya pekerjaan dan lain-lain, cukup hanya satu identitas. Ya. Jadi hanya cukup satu KTP misalnya dijadikan patokan untuk semua identitas, entah itu identitas wajib pajak, ya, entah itu identitas pekerjaan dan lain-lain, identitas kita berkuliah atau bersekolah di mana gitu ya. Jadi kalau dulu kan kalau mau bayar pajak identitasnya beda. Kemudian juga kalau mau apa namanya mengurus sesuatu identitasnya beda-beda lagi. Misalnya mengurus kesehatan harus bawa lagi identitas. Mengurus asuransi kita harus beda beda lagi identitas. Kalau sekarang sudah dimulai penyelarasan One Identity. Dimulai dari Agustus 2016 nih. Udah 8 tahun nih. Berarti kan sekarang sudah mulai implementasinya. Nah, implementasinya apa? Yaitu sekarang maraknya pinjol atau pinjaman online kalau di dalam finansial teknologi. Dengan hanya modal KTP kan kalian sudah bisa mendapatkan akses pinjaman online kan, hanya selfie aja. Itu karena apa? Karena one identity tadi gitu ya. Jadi kalau kalian misalnya pinjol kreditnya tidak lancar pembayarannya, bisa di tracking kredit historisnya. Kalian bisa diteror sampai kemanapun kan, sampai ke alamat rumah, alamat kantor, ditelepon tiap hari dan lain sebagainya. Oke. Oke, mungkin untuk data perlindungan, karena sudah jam 5 juga ya. Oke, bentar saya mau share yang lainnya dulu. Oke, nah mungkin di antara kalian sudah ada yang mengerjakan ya terkait dengan latihan soal dan soal pilihan ganda di apa namanya di web kuliah ya. Tapi di sini ada latihan soal sesi 5 ya terkait perlindungan data pribadi tadi, studi kasus ya tentang penggunaan aplikasi keuangan ya. Ada beberapa perlindungan studi kasus, ada 3 ya. Jadi silahkan kalian kerjakan gitu ya. Oh ya, saya lupa lagi. Eh, untuk kehadirannya seperti minggu kemarin ya, perkuliahan online sesi 3. Jadi kalian men-screenshot nama kalian beserta jamnya ya di awal sesi perkuliahan, di tengah dan di akhir. Oke.
Kalau misalnya kalian tidak men-screenshotnya, nanti saya unchecklist kehadiran kalian di absensi gitu ya. Saya anggap kalian tidak hadir walaupun kalian mengerjakan latihan soalnya, ya. Jadi saya anggap kalian tidak hadir, akan tetapi eh, hanya ada nilai latihan soal ya, nggak apa-apa lah. Tapi kalian saya anggap tidak hadir gitu ya. Jadi nanti yang 3 kali screenshot itu dikirimkan bersamaan dengan latihan soal dan dijadikan absensi oleh saya di web kuliah gitu ya. Kemudian juga jangan lupa untuk minggu depan di sesi ke-6 sudah mulai presentasi terkait tentang project based learning kalian dimulai dari kelompok 1 yang sudah kalian kirim di WA group. Oke. Sampai sini kira-kira ada yang ditanyakan nggak teman-teman terkait perkuliahan kita hari ini? Halo, ada nggak nih orang-orangnya? Cek, ada nggak nih? Oke, jadi Iya, memang Pak. perkuliahan online Iya, Pak. kita Iya. belum ini ya, belum settle gitu ya, seperti karena memang kalian mungkin masih terbiasa dengan perkuliahan online yang memang hanya chat di forum diskusi gitu ya, yang minimal 3 kali itu ya nggak apa-apa lah, namanya juga adaptasi. Saya apa maklumi gitu ya. Karena kalian sudah semester 7 juga ya. Mungkin dari semester 1 juga sudah terbiasa kalau misalnya perkuliahan online itu ya seperti ini. Tapi nggak apa-apa. Yang terpenting informasinya sudah jelas saya sampaikan. Jadi minggu ke-6 dan ke-7 karena kita perkuliahan secara onsite dimulai untuk presentasi project base-nya. Jadi kalau misalnya di antara kelompok kalian yang belum siap berarti tidak ada nilai project base-nya atau tugas kelompok. Gitu ya. Oke, kalau begitu jika sudah jelas sampai ketemu minggu depan di sesi ke-6. Jadi giliran kalian yang presentasi. Jangan lupa presentasinya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.